Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Oktavia dengan nomor NPM 20 100 12 11 1045. Nomor absen 22 dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara 3B dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sanidjar Febri Haryati R. SH.MH dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dan administrasi. Pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang ada di masyarakat dan diatur oleh undang-undang yang bersifat memaksa, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Pengertian hukum menurut para ahli. 1. JCT Simorangkir. Hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa dan berfungsi sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang disusun oleh lembaga berwenang. Hukum memiliki konsekuensi bagi siapa saja yang melanggar. Yang kedua, menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain dan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Menurut Ernest Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Peraturan tersebut dapat berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Yang keempat, menurut R. Sweroso, pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Karakteristik dari hukum adalah memerintah, melarang, serta memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum yang mengikat bagi siapapun yang melanggar. Selanjutnya, pengertian administrasi. Administrasi negara adalah suatu sistem yang dibuat sedemikian rupa untuk mengatur proses pengelolaan organisasi masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik. Dalam bahasan ilmu sosial yang ada pada administrasi negara, terdapat 3 elemen penting, yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Selanjutnya, pengertian administrasi negara menurut para ahli. 1. Pfiffner dan Prestus. Pengertian administrasi negara adalah suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Yang kedua, menurut Dimox, pengertian administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melakukan kekuasaan atau wewenang politiknya. Yang ketiga, menurut Dr. Prajudi Atmos Sudirjo, definisi administrasi negara adalah bantuan penyelenggaraan dari pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah atau pejabat tidak dapat menunaikan tugas-tugas kewajibannya tanpa administrasi negara. Yang keempat, menurut Edward H. Litchfield, pengertian administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Selanjutnya, hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu hukum lainnya. 1. Hubungan hukum administrasi negara dengan HTN. Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur tentang struktur organisasi dan badan-badan negara. Sedangkan hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur tentang kewenangan badan-badan negara secara praktik. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara memiliki kekhususan masing-masing, tapi tetap saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, hubungan HAN dengan hukum pidana. Menurut Utrecht, hubungan HAN dengan hukum pidana terlihat dari segi penegakannya. Hukum pidana memberikan sanksi dalam penegakan hukumnya, baik atas pelanggaran kaidah hukum privat maupun kaidah hukum publik yang ada, termaksud dalam HAN, maka dalam aturan HAN juga banyak menggunakan sanksi pidana. Menurut Remoine, hukum pidana sebagai hukum membantu bagi HAN karena penetapan sanksi pidana merupakan salah satu sarana untuk menegakkan HAN, yaitu berupa penjara, kurungan, dan denda. Yang ketiga, hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum perdata apabila saat atau
waktu terjadinya adopsi atau pengangkatan kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum administrasi negara. Badan administrasi negara melakukan perbuatan-perbuatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Suatu kasus dikuasai oleh hukum perdata dan hukum administrasi negara, maka kasus itu diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara. Selanjutnya, sumber hukum administrasi negara. Ada dua sumber hukum dalam hukum administrasi negara, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang dapat dengan mudah mempengaruhi pembentukan hukum atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi atau materi dari aturan-aturan hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah sebagai sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum atau dapat dikatakan sudah mempunyai ketentuan hukum yang tetap. Sumber hukum formil meliputi 1. Sumber hukum sejarah atau historis. Dalam sumber hukum sejarah atau historis ini dibagi menjadi dua, yaitu satu tempat menemukan hukum pada saat-saat tertentu meliputi undang-undang, putusan hakim, serta tulisan para ahli hukum. Yang kedua, sebagai sumber di mana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, meliputi dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan hukum pada saat tertentu atau lampau seperti sistem hukum Prancis, Belanda, atau sistem hukum Romawi. Yang kedua, sumber hukum sosiologis atau antropologis. Pendekatan dengan kategori ini lebih menitik beratkan pada kondisi hukum yang sifatnya interdisipliner. Hal ini berkaitan dengan aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Dengan kata lain, sumber hukum material jenis ini merepresentasikan kenyataan melalui keberadaan lembaga-lembaga sosial, termasuk pandangan budaya, religi, dan psikologis masyarakat di mana hukum itu terbentuk secara otomatis. Yang ketiga, sumber hukum filosofis. Ada dua faktor penting yang menjadi sumber hukum secara filosofis, yaitu 1. Tujuan hukum antara lain adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hal-hal yang bersifat filosofis dianggap adil dijadikan sebagai sumber hukum material. Dengan kata lain, sebagai sumber untuk isi hukum yang adil. 2. Sebagai sumber untuk menati kewajiban terhadap hukuman atau sebagai faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Di antara faktor-faktor tersebut adalah kekuasaan pemerintah atau penguasaan dan kesadaran hukum bermasyarakat. Selanjutnya, sumber hukum formil. Beberapa sumber hukum formil hukum administrasi negara yaitu 1. Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tercipta dalam konteks hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang, yang berisi tingkah laku, yang berlaku dan mengikat secara umum. Kaitannya dengan ini, suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat komprehensif atau luas dan lengkap, merupakan kebijakan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas. Yang kedua, bersifat universal, diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karenanya, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. Yang ketiga, bersifat memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Kedua, kebiasaan atau praktek tata usaha negara. Keputusan yang dikeluarkan oleh alat administrasi negara dikenal sebagai keputusan tata usaha negara atau basking. Dalam mengeluarkan keputusan atau ketetapan-ketetapan ini, muncul praktek administrasi negara yang melahirkan hukum administrasi negara, kebiasaan atau yang tidak tertulis. Hal ini terjadi karena administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Meskipun belum ada undang-undang atau hukum tertulis, hukum tidak tertulis atau kebiasaan atau praktek tata usaha negara inilah yang dapat menjadi sumber hukum dan dalam arti formal. Yang ketiga, jurisprudensi. Dimaknai sebagai keputusan hakim terdahulu atau keputusan suatu badan peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian diikuti oleh hakim yang lain secara terus-menerus pada kasus yang sama. Yang keempat, doktrin. Doktrin dipahami sebagai sebuah ajaran hukum atau pendapat para pakar atau ahli hukum yang berpengaruh untuk menjadi sumber hukum formal. Doktrin memerlukan proses yang penting. Doktrin baru dapat dipakai sebagai sumber hukum apabila doktrin tersebut sudah diakui oleh umum. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.